Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Nazaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang ITIL atau The Infrastructure Library. Artian ITIL. Saat ini, teknologi informasi sudah masuk ke semua lini kehidupan manusia, termasuk di perusahaan, organisasi, maupun sektor pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi ini mengharuskan organisasi untuk melakukan pengelolaan dengan baik, karena jika tidak efektif, maka efeknya bagi organisasi akan menjadi tidak optimal. Salah satu kerangka dan rangkaian konsep yang bisa dipakai untuk pengelolaan layanan adalah informasi teknologi infrastruktur library atau sering disebut juga dengan ITIL. ITIL merupakan framework pada IT service management yang praktis untuk melakukan identifikasi, planning, delivering, dan support layanan IT bagi bisnis. Teknologi informasi infrastruktur library atau ITIL merupakan set konsep dengan teknik untuk mengelola teknologi informasi, infrastruktur, pengembangan, dan operasi. Sejarah ITIL. Konsep ITIL muncul pada tahun 1980-an oleh pemerintah UK melalui kabinetnya yaitu Central Computer and Telecommunication Agency. Pada awalnya, ITIL terdiri dari 40 publikasi. ITIL diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Eropa sekitar tahun 1990-an dan sejak itu berkembang dengan pesat. ITIL digunakan baik oleh perusahaan maupun government. OGC, Office of Government Commerce, menerbitkan versi ketiga ITIL yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Kelima bagian tersebut adalah, yang pertama, service strategi, yang kedua, service design, yang ketiga, service transition, keempat, service operation, dan yang terakhir, yang kelima, continue service improvement. Proses ITIL. Yang pertama, service strategi. Service strategi memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi, tetapi juga sebagai sebuah aset strategis perusahaan. Dan yang kedua, service design. Agar layanan IT dapat memberikan manfaat kepada pihak bisnis, layanan-layanan IT tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design memberikan panduan kepada organisasi IT untuk dapat secara sistematis dan best price mendesain dan membangun layanan IT maupun implementasi ITSM itu sendiri. Service design berisi prinsip-prinsip dan metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi IT dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan IT serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan sebagainya. Yang ketiga, service transition. Service transition menyediakan panduan kepada organisasi IT untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan IT, baik yang baru maupun layanan IT yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam service strategi kemudian dibentuk dalam service design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam service operation. Yang keempat, service operation. Service operation merupakan tahapan life cycle yang mencakup sebuah kegiatan operasional harian, pengelolaan layanan-layanan IT. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana
mengelola layanan IT secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Panduan-panduan ini mencakup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan IT, serta pengelolaan perubahan desain, skala, ruang lingkup, serta target kinerja layanan IT. Yang kelima, continuous service improvement. Continual service improvement memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. Salah satunya adalah plan, do, check, add, atau yang dikenal sebagai Deming Quality Scale. Sebuah perusahaan yang mengimplementasikan ITIL secara nyata tentunya mendapat banyak sekali keuntungan. Misalnya, pelayanan IT menjadi lebih fokus kepada departemen lainnya di dalam satu perusahaan. Biaya lebih efektif dan dapat diatur dengan baik, serta perubahan-perubahan IT yang dapat lebih mudah untuk diatur dan masih banyak keuntungannya yang pada akhirnya akan berdampak pada income perusahaan itu sendiri. Kelebihan IT. Yang pertama, meningkatkan layanan IT. Dan yang kedua, mengurangi biaya. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pendekatan yang lebih profesional untuk pelayanan. Yang keempat, peningkatan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan penggunaan keterampilan dan pengalaman. Dan yang terakhir, meningkatkan penyediaan layanan pihak ketiga. Perbedaan ITIL versi 2 dan versi 3. ITIL versi 2 yang pertama berorientasi pada proses. Yang kedua, proses linear mengalir dari bisnis ke infrastruktur. Yang ketiga, lebih mudah untuk dipahami. Dan yang keempat, lebih mudah dijual kepada senior manajemen. ITIL versi 3 yaitu berorientasi pada service. Hub and spoke struktur yang menambahkan fleksibilitas dari web. Yang ketiga, dapat dikostumisasi. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan individu organisasi dengan lebih baik. Kemudian, perbedaan MOV dan ITIL. MOV Lifestyle. MOV adalah standar dari Microsoft untuk service management. MOV menggunakan passion-based komponen untuk membantu menentukan fokus dan cara untuk memulai. MOV sendiri terdiri dari 3 fase dan manage campaign. ITIL Lifestyle. ITIL adalah standar dari de facto untuk service management. ITIL lebih deskriptif tetapi kurang dalam mendukung. ITIL Lifestyle terdiri dari 4 fase dengan continuous service improvement component. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.